Halo Manajemen People, selamat datang di Ngomen Ngobrol Bareng Manajemen. Welcome to Ngomen. Ngobrol bareng manajemen. Kenalin, aku Rifda yang akan nemenin kalian di episode Ngomen kali ini. Di episode kali ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang deket banget nih kaitannya dengan kehidupan mahasiswa. Itu gimana sih cara kita sebagai mahasiswa bukan cuma punya nilai IPK yang bagus, tapi kita juga punya sifat leadership, personal branding, dan bagaimana kita bisa membawa diri kita ke berbagai kesempatan. Di episode Ngomen kali ini kita ditemenin sama Kak Dina dari Mojang Jejaka Sukapura. Halo Kak, apa kabar? Halo, alhamdulillah aku baik sekali. Boleh Kak Dina untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Dina Bustiana. Aku mahasiswa manajemen Universitas Siliwangi angkatan 2024 dan aku juga diamanahi sebagai Mojang Jejaka Sukapura untuk tahun 2026. Baik Kak, sebelum kita masuk ke pembahasan utama nih Kak, mungkin belum banyak yang tahu nih kalau Mojang Jejaka Sukapura itu apa sih, dan apa alasan Kakak yang bisa tertarik untuk ikut Mojang Jejaka Sukapura ini? Oke, nah kalau aku boleh jelasin, Mojang Jejaka Sukapura ini merupakan ajang pemilihan duta pariwisata dan juga kebudayaan yang diselenggarakan resmi oleh Kabupaten Tasikmalaya, yang mana itu diselenggarakan oleh Disparpora. Nah kalau misalnya aku jelasin secara personal nih, Mojang Jejaka Sukapura itu merupakan nonoman dari Kabupaten Tasikmalaya yang akan merepresentasikan pariwisata, kebudayaan, dan juga nilai-nilai yang ada dan juga kita percaya untuk disebarluaskan ke publik yang lebih luas agar diketahui dan juga bisa dilestarikan. Seperti itu. Oh gitu. Nah, dari awal Kak pendaftaran sampai terpilihnya itu kan pasti ada prosesnya ya Kak? Iya, betul. Nah, hal apa sih yang paling berkesan selama proses Kakak sampai terpilihnya Kakak menjadi Mojang Jejaka? Hal yang paling berkesan itu selama proses karantina sih, karena di sana banyak sekali hal baru yang emang baru aku alamin dan baru aku tahu. Contohnya, aku nih orang yang sering tampil di publik, tapi aku nih bukan orang yang suka ngonten sebenarnya, jujur. Tapi setelah pas karantina itu karena aku harus dan dipaksa untuk bisa ngonten, misalnya untuk mempromosikan baik itu pariwisata ataupun mempromosikan sponsor-sponsor yang ngedukung Moka. Nah di sana tuh aku benar-benar belajar dan itu challenging banget. Karena yang awalnya aku tuh gak bisa ngedit video atau apapun, dari sana tuh aku tuh didorong harus bisa gitu, harus bisa menyampaikan sesuatu ke publik dengan cara di sosial media, dan itu salah satu hal yang memang berkesan. Terus juga ketika aku harus buat social project. Nah kan sebelum kita bikin social project, kita tuh harus tahu kan keadaan apa yang jadi masalah di daerahku, khususnya di Cipatujah misalnya. Dari sana aku tuh mulai mewawancara kayak pedagang-pedagang ekonomi kreatif yang ada di pariwisata, misalnya contohnya di Pantai Cipatujah. Itu tuh aku tuh jadi ngerasa lebih dekat sama mereka dan ternyata oh kayak gini ya ternyata keadaan mereka sebenarnya. Yang mana kan awalnya aku nih sebagai pengunjung doang, tapi sekarang tuh aku sebagai nonoman yang memang harus mendukung dan juga tahu gitu kondisi di daerahku tuh seperti apa, kayak gitu. Dan itu tuh hal-hal baru yang memang baru aku rasakan ketika masuk ke Moka sih, kayak gitu. Jadi aku tuh lebih dekat juga dengan masyarakat, terus juga aku lebih kenal dengan diri aku, dan juga aku tuh lebih ngelakuin banyak hal baru lah pokoknya di Moka tuh. Nah, menarik banget ya Kak. Berarti selama proses itu bukan soal penampilan diri, tapi bagaimana Kakak bisa berkembang. Betul, gitu ya. betul banget. Nah, aku mau nanya nih Kak, menurut Kakak, kita sebagai mahasiswa ini perlu gak sih punya sifat leadership? Perlu banget. Karena leadership tuh terkadang bukan bagaimana cara kita membawa orang lain, memimpin orang lain, tapi bagaimana cara kita bisa membawa diri sendiri, bagaimana cara kita bisa memimpin diri sendiri gitu kan. Dan mana kita harus misalnya harus tegas ke diri sendiri, harus bisa mengarahkan dengan baik kita tuh maunya kemana. Nah itu kan sifat leadership yang harusnya setidaknya untuk diri kita sendiri dulu, dan itu tuh wajib untuk kita punya. Jadi biar kita tuh tidak kemana-mana gitu, kita tuh punya tujuan hidup, punya tujuan yang terarah kayak gitu. Wajib sih kalau punya sifat leadership itu. Nah, kalau dari pengalaman Kakak sendiri nih, gimana sih cara kita melatih leadership dan komunikasi sebagai mahasiswa? Nah, contoh leadership ya.
Aku nih kan selain di Moka juga, aku nih di Hima juga ya, di MSO juga, dan aku nih sebagai manajer di R&D. Yang mana di sana aku juga harus bisa memimpin staff-staff aku nih. Nah, cara aku bisa bagaimana cara sifat leadershipnya itu coba kita belajar untuk mendengar. Benar-benar kita tuh mendengar apa yang mereka rasakan selama misalnya di apa ya dipimpin atau di ini sama kita gitu kan. Harus tahu keluh kesah mereka tuh seperti apa yang kurang, terus mereka tuh ingin berkembang itu seperti apa. Nanti kita tuh diarahkan gitu. Intinya kita tuh harus bisa belajar untuk mendengarkan orang lain gitu. Karena dari sana pun itu salah satu teknik untuk aku bisa belajar public speaking dengan mendengarkan. Karena dari sana kita tuh tahu bahwa gimana sih cara komunikasi orang tuh kan beda-beda ya. Nah, dari sana kan kita bisa belajar dan kita bisa dari mendengar itu tuh kita juga bisa menemukan gaya komunikasi kita tuh seperti apa dan nyamannya tuh kayak gimana. Dan komunikasikan itu salah satu hal yang penting untuk kita bisa memimpin orang lain atau salah satu sifat leadership itu. Kayak gitu. Jadi berarti leadership itu dimulai dari gimana kita bisa membawa diri dan berkomunikasi kan ya? Iya, betul. Nah, kan itu erat banget nih sama personal branding. Banyak banget nih mahasiswa yang sebenarnya udah tahu istilah personal branding, tapi belum tahu sebenarnya personal branding itu apa. Nah, kalau menurut kakak personal branding itu sendiri itu seperti apa? Personal branding menurut aku itu bagaimana cara kita membawa diri kita ke lingkungan, baik itu lingkungan masyarakat, lingkungan teman ataupun sebagainya. Dan bagaimana cara kita mau dikenalnya tuh seperti apa gitu. Nah, personal branding itu emang harus dibuat secara konsisten dan sejujur-jujurnya gitu. Bukan cuma misalnya versi terbaik kita yang ini tampilkan, tapi itu palsu dan itu no longer time. Jadi gak bakal panjang kan kalau misalnya itu tuh personal branding itu yang dibuat-buat. Tetapi personal branding itu hal yang dibuat kita secara konsisten dan apa adanya yang untuk kita tampilkan kepada orang lain. Kayak gitu. Kalau personal branding menurut. Kalau personal branding kan kita berarti harus percaya diri ya, Kak. Iya, Nah, betul. gimana sih cara kita untuk membangun kepercayaan diri dan bisa public speaking? Untuk bisa public speaking dan percaya diri. Iya. Yang pertama itu yang mendengarkan ya. Jadi bagaimana kita bisa tahu gaya komunikasi kita yang nyaman ke orang lain. Yang kedua, coba untuk belajar public speaking tuh kita tuh menjelaskan sesuatu hal yang sederhana. Misalnya kalau belum terbentuk kepercayaan diri, coba ke kaca. Jadi kadang aku tuh mirroring talk gitu. Jadi aku tuh bicara sendiri di depan kaca, misalnya ngejelasin pulpen tuh fungsinya apa, bisa digunakan di kertas apa aja misalnya kayak gitu. Tapi dengan hal yang memang sederhana dan dapat dipahami. Kayak gitu contohnya. Dan untuk membentuk kepercayaan diri, coba mulai untuk menjelaskan sesuatu ke lingkungan yang kecil. Misalnya ke keluarga. Kan masa kita malu ya ke keluarga sendiri gitu kan buat ngejelasin atau enggak misalnya ke teman dekat dulu deh misalnya gitu. Nah, lama-kelamaan kan itu terbentuk ya. Yang mana ketika kita menjelaskan sesuatu atau berkomunikasi, otak kita tuh bakal ngecatet, oh ternyata aman nih, selamat nih ngomong di depan orang gitu kan, nggak kenapa-napa gitu kan, nggak dijudge, nggak di gimana-gimana. Nah, otak tuh bakal mencatat dan juga nanti tuh bakal terbiasa, oh aman nih, nggak apa-apa, ternyata berbicara di depan umum. Nah, coba dari sana ke publik apa sih ke lingkungan yang lebih luas gitu. Itu juga bakal terbiasa otak tuh untuk membentuk kepercayaan diri itu kayak gitu sih. Setelah nih menjalani semua pengalaman yang kakak udah alamin, nah, pelajaran apa sih yang paling berharga yang bisa kakak dapat? Pelajaran paling berharga ya. Pelajaran paling berharga setelah yang aku jalani itu aku lebih mengenal diri sendiri. Jadi aku nih lebih tahu apa yang aku mau, terus apa yang harus aku hadepin ke depannya, kayak gitu. Dan juga aku tuh lebih tahu tujuan hidup aku tuh mau kemana, kayak gitu. Dan satu hal yang harus kalian punya mungkin sebagai mahasiswa di zaman sekarang itu self awareness. Jadi ya self awareness bagaimana cara kita bisa mengenal diri sendiri itu sebaik mungkin dan sejujur-jujurnya gitu. Karena ketika kita punya self awareness yang kuat, segala aktivitas ataupun segala kegiatan yang kita lakuin itu tuh bakal terarah gitu. Jadi bakal punya tujuan gitu dari sana dengan self awareness itu. Jadi indis ekonomi gitu kan, dengan semua kegiatan, dengan semua apa ya,
tenaga, misalnya materi yang kita keluarkan itu harus ada tujuannya dan harus bermanfaat baik bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang lain gitu kan. Nah, mungkin udah masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak. Aku boleh gak minta Kak Dina kasih satu pesan buat mahasiswa yang ingin berkembang tapi masih bingung nih harus mulai dari mana. Nah, kira-kira Kak Dina mau ngasih pesan apa nih? Coba aja segala hal, termasuk segala hal yang udah ada di depan mata. Misalnya kamu suka nge-MC, ya udah coba aja segala event MC maupun kecil-kecilan, ulang tahun anak kecil, ambil aja gitu. Coba aja dulu. Coba aja hal baru apapun itu. Karena kita gak bakal tahu kalau kita gak pernah nyoba gitu kan. Dan juga jangan pernah takut, karena orang yang berkembang itu bukan orang yang gak takut, tapi sebenarnya orang yang berkembang itu orang yang takut tapi mereka tuh tetap jalani aja, tetap jalani itu, tetap dobrak itu gitu. Contohnya ketika aku waktu itu mau lomba esai ke Lombok, dan itu untuk pertama kalinya aku keluar pulau dan itu tanpa dosen pembimbing. Aku takut sebenarnya, gimana aku bisa keluar pulau gitu kan dengan perjalanan yang sangat jauh tanpa orang dewasa. Meskipun aku udah dewasa kan ya, tapi aku tetap butuh seorang pembimbing yang bisa ini kemana kan ininya apa sih untuk ke Lombok tuh sampainya gitu. Tapi aku tuh coba aja gitu, oh gak apa-apa deh kan, ada bisa nanya ke orang, bisa pokoknya coba aja, jalani dulu aja. Dan ternyata aku bisa dan pulang sampai selamat ke Tasik dan bisa di sini lagi gitu kan. Dan alhamdulillah ketika itu pun aku lomba esai pun awalnya aku takut karena aku ngerasa insecure juga karena banyak sekali dari universitas-universitas luar juga kan. Ternyata tapi alhamdulillahnya dengan aku nekat, dengan coba aja dulu itu, aku tuh bisa untuk mendapatkan bronze medal dan juga kategori favorit poster gitu. Jadi ya udah gak apa, coba aja dulu semuanya gitu. Coba hal baru tuh seseru itu gitu. Dan jangan takut pokoknya. Kuncinya jangan takut dan Jangan harus berani takut dan memulai harus ya. berani memulai, benar. Nah, terima kasih banyak Kak Dina atas berbagi kisah dan insight yang sudah dibagikan hari ini. Semoga obrolan kita ini bisa menginspirasi tips untuk terus mengembangkan diri. Bukan hanya secara akademik, tetapi juga secara tadi leadership, personal branding, dan cara kita bisa membawa diri ke berbagai kesempatan. Aku, Rifda, izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode ngomongin selanjutnya. Bye.